Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Wongdeso. Di video kali ini saya mau berbagi cerita tentang bagaimana caranya belajar bahasa Inggris. Karena di Singapura minimal bisa bahasa Inggris, apalagi untuk jaga bayi ya, jaga anak ya. Nah, ini aja cerita saya pribadi ya. Saya datang ke Singapura tuh, bahasa Inggris saya minim sekali, bisa dianggap zero, nol sekali. Nah, jadi saya itu belajar itu awalnya dari HP, dari online, belajar sedikit karena jaga anak di Singapura minimal harus bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa nasionalnya di sini gitu loh. Benar, memang ada yang memakai bahasa selain Inggris, tapi kalau jaga anak minimal harus bisa bahasa Inggris, dan itu harus. Nah, saya belajar bahasa Inggris itu secara otodidak. Saya setelah datang ke sini ya, saya tidak belajar dari online, saya belajar dari anak yang saya jaga. Jadi saya datang ke sini tuh anak masih usia 2 tahun, itu yang besar. Itu sudah mulai ngomong, walaupun kadang ngomongannya itu kan masih nggak jelas ya, omongannya masih nggak jelas, tetapi dia itu sedang aktifnya ngomong, sedang belajarnya ngomong gitu loh. Nah, saya belajar dari anak kecil ini. Setiap hari saya dengarkan dia ngomong apa. Jadi pertama adalah mendengarkan, itu adalah yang terbaik. Mendengarkan, melihat. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang mereka katakan, apa yang dikatakan oleh majikan saya, setelah mendengarkan, saya melihat apa yang dikerjakan. Jadi setelah ngomong, dia itu kerjakan apa? Oh jadi maksudnya gini, gitu loh. Setelah mendengar, melihat, berbicara, tidak apa-apa walaupun salah, tidak apa-apa. Jadi salah kata-katanya atau salah kalimatnya tidak apa-apa, selama mau mencoba. Itu adalah belajar. Jadi yang pertama adalah mendengar, melihat, berbicara. Nah, itu adalah yang pertama yang saya belajar. Yang kedua adalah saya belajar dari TV. Jadi anak si usia 2 tahun ini tadi suka nonton TV kartun lah, TV ya tentang apalah, superhero lah. Jadi di situ kan ada tulisan bahasa Inggris. Setiap hari saya nonton TV itu tadi, sekaligus saya eja si tulisan bahasa Inggrisnya tadi. Terus saya juga melihat si kartun itu. Oh, jadi seperti ini. Nah, itu yang kedua dari TV. Yang ketiga dari buku. Si anak 2 tahun ini suka baca buku. Dia belum bisa membaca ya, tapi dia suka mendengarkan orang bercerita lewat buku. Jadi bercerita. Nah, karena orang tuanya nih, majikan saya suka membacakan buku cerita, jadinya lama-kelamaan dia mau setiap hari itu minta dibacakan buku. Nah, setelah itu saya setiap hari baca bukunya itu ya, dari yang mulai level 1 sampai level 12. Itu saya bahkan ceritanya itu setiap hari saya baca, dari level yang sangat mudah sekali sampai yang untuk level dewasa. Itu
selama kelamaan saya bisa baca, saya tahu maksudnya lama kelamaan. Setiap hari baca, saat saat ngomong, saat jaga, saat melihat dia itu saya sambil baca, dia sambil mendengarkan. Saya baca, ada gambarnya, kadang ada gambarnya. Selalu kalau untuk anak kecil selalu ada gambarnya. Jadi saya lihat gambarnya, saya baca, saya eja. Jadi tulisannya gini, bacanya seperti ini. Tulisannya seperti ini, harus bacanya seperti ini. Perbedaannya ini dan ini. Gitu. Jadi pertama adalah mendengarkan, melihat, dan juga berbicara. Gak usah malu, gak usah takut. Terus yang kedua dari TV, yang ketiga dari buku. Nah, terus kalau saya tidak tahu apa yang dimaksud, entah itu dari buku, entah itu dari mungkin kadang nenek saya, karena kan majikan saya zero ya tentang bahasa Indonesia, tidak tahu. Jadinya saya bertanya, "Mem, apa sih artinya ini?" Terus, oh ini gini Dewi, ini bahasa Inggrisnya gini. Jadi saya tidak malu, "Mem, perbedaannya ini sama ini apa?" Ini dipakai untuk kata-kata si ini dipakai untuk ini. Si kata A ini nggak boleh digunakan untuk kata yang kedua, ini nggak cocok. Kalau seandainya contoh, seandainya, "Mem, kalau pakai baju," mudah kan? Kalau pakai baju itu memakai wear atau memakai use. Kalau untuk baju jangan pakai use, pakainya wear. Kalau use, contoh seperti makanan, atau contoh seperti yang use itu cocoknya untuk hal yang dipakai gitu loh. Jadi kalau seandainya contoh, Mem, kalau seandainya many sama much itu cocoknya untuk gimana? Saya selalu bertanya seperti itu. Jadinya jelas. Kalau much ini dipakai untuk hal yang banyak, tidak bisa terhitung. Contohnya air, contohnya tepung, contohnya nasi, karena kita tidak bisa menghitung. Terus kalau many, many dipakai untuk apa? Kalau many itu dipakai untuk, contohnya untuk orang, karena orang bisa dihitung. Contohnya untuk mobil, juga mobil bisa dihitung. Jadi seperti itu. Jadi pelan-pelan. Nah, saya belajarnya juga seperti ini. Mem saya itu juga orang yang baik lah. Dia juga mengajarkan seperti ini. Kalau saya gampang lupa, saya tuh kadang lupa. Kalau sekali dua kali mungkin lupa, kalau berkali-kali kan enggak. Nah, nanti kalau ada kata-kata baru, "Dewi, tolong kamu ABC." Apa ya? Lah, nanti sama mem saya itu ditulis. Kadang ditulis di kulkas yang besar, karena kan saya setiap hari di dapur. Jadi saya mau ambil apa-apa kan buka kulkas, saya lihat tulisan itu. Spellnya, ejaannya seperti ini. Bacanya seperti ini. Artinya ini. Gitu. Setiap hari. Nanti kalau saya sudah hafal, saya hapus. Ganti kata-kata lain lagi. Nah, gitu. Jadi cara belajar yang tepat, yang cepat, menurut saya adalah yang saya praktekkan ini. Karena saya suka membaca, saya tidak tahu, awalnya saya tidak tahu ini maksudnya apa, ini artinya apa. Tapi karena setiap hari lihat, setiap hari baca, seperti ini maksudnya seperti ini. Jadi menurut saya adalah yang terbaik belajar dengan cepat adalah yang metode yang saya gunakan gitu loh. Tetapi ada juga yang lewat online. Sekarang banyak juga yang di YouTube, ada juga yang di Facebook, ada juga yang di TikTok. Banyak sekali untuk belajar bahasa Inggris.
sebenarnya bahasa Inggris itu juga bagus untuk kita gitu loh. Kalau kalau hanya bahasa Indonesia saja kurang mungkin ya. Jadi ya semangatnya adalah jika kita berpikir kita bisa, ya maka kita akan bisa. Kalau berpikir aku gak iso, aku gak iso iki, ya kamu gak akan bisa gitu loh. Ya itu tadi sedikit sharing lah buat yang baru banget atau yang masih dalam proses mau ke Singapura. Semoga sharing saya bermanfaat untuk semuanya, untuk saya juga. Bye bye, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye bye.